Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi forensik akan membahas mengenai tatanan kelembagaan yang beranggotakan saya sendiri, Isna Agustina, dengan NPM 2019 1031 5105, dan teman saya Lesita Anggraini 201910315210. Di sini saya Lesita dan Isna akan membahas tentang apa itu tatanan kelembagaan. Tatanan kelembagaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tentang lembaga negara atau lembaga penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada tingkat pusat terdapat beberapa kelompok pelembagaan, antara lain kelompok lembaga yang mencerminkan perwakilan rakyat, presiden dan wakil presiden yang mewakili kekuasaan pemerintahan negara, dan kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kelompok tersebut biasa disebut dengan sebutan trias politika. Yang pertama, kelompok yang mencerminkan perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua, ada presiden dan wakil presiden yang mewakili kekuasaan pemerintahan negara. Yang ketiga, ada kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman seperti MA, MK, dan KY. Dan yang terakhir ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Lembaga ini dikenal sebagai sistem ketatanegaraan negara demokrasi, yang nama umumnya disebut dengan SAI. Jadi, apa itu Supreme Audit Institution dan bagaimana SAI itu di Indonesia? Supreme Audit Institution merupakan lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab mengaudit penerimaan dan belanja negara. SAI bertujuan untuk mengawasi pengelolaan keuangan dengan kualitas serta kredibilitas pelaporan keuangan pemerintahan. SAI menyampaikan informasi yang dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat luas. SAI dapat bertindak untuk membatasi peluang bagi malpraktik di bidang keuangan negara dan penyalahgunaan. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 8A mengatur antara lain tentang BPK. Pasal 23E bab ini berbunyi, yang pertama, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekayaan keuangan negara yang diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Oke, makasih Kak Isna atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut pendapat kakak nih, apa sih Komisi Pemberantas Korupsi itu? Lembaga Pemberantasan Korupsi, yaitu salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK menganut asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, insentif, dan berkesinambungan. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam menghadapi tuntunan Konvensi Pemberantasan Korupsi atau PBB, United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Dan apakah ada kewajiban bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya? Tugas-tugas KPK yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, ada pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, ada pemantauan, monitoring, penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya ada kewajiban
dari KPK. Yang pertama ada memberikan pelindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani. Yang ketiga ada menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK. Yang keempat ada menegakkan sumpah jabatan, dan yang kelima menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas tersebut. Oke, next, jika anggota KPK terbukti tidak melakukan tugasnya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, setiap anggota KPK dan pegawai KPK yang melanggar larangan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Setiap anggota KPK dan pegawai KPK yang melakukan tindakan pidana korupsi, pidananya diperberatkan dengan menambah 1/3 dari ancaman pidana pokok. Apa itu landscape audit pemerintahan? Landscape audit pemerintahan dalam administrasi negara terdapat istilah pemeriksaan yang digunakan dalam makna audit ekstern. External audit misalnya dalam kalimat Badan Pemeriksaan Keuangan adalah satu-satunya lembaga pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Tidak ada istilah khusus untuk audit dalam kosakata administrasi negara, hanya ada istilah pemeriksaan untuk audit ekstern dan pengawasan untuk audit intern. Landscape audit pemerintahan dapat mencakup BPK maupun lembaga-lembaga audit internal atau APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Oke, di sini ada beberapa faktor melemahnya proses audit. Yang pertama, BPK menghadapi kendala-kendala sumber daya yang parah. Yang kedua, tidak adanya undang-undang audit negara modern. Yang ketiga, Parlemen, Departemen Keuangan, dan Departemen Teknis tidak mempunyai proses yang digariskan secara jelas untuk menindaklanjuti temuan-temuan audit dan mengambil alih langkah perbaikan, dan sebagai akibat tidak terjadi tindak lanjut sistematis. Dan yang keempat, BPK tidak berwenang mengumumkan hasil temuannya. BPK memberikan layanan kepada instansi pemerintah, baik Departemen LPND maupun pemerintah daerah. Cakupan layanan yang diberikan oleh BPK yaitu audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen LPND maupun pemerintah daerah, polisi evaluation, optimalisasi penerimaan negara, asistansi penerapan sistem akuntansi, pemerintah pusat dan daerah, asistansi penerapan good corporate governance, risk management based audit, audit investigatif atas kasus berindikasi korupsi. 3 pendapat mengenai pembaharuan landscape audit pemerintahan, yaitu yang pertama, bubarkan BPK dan sebarkan SDM-nya ke Inspektorat Jenderal dan Bawasada. Argumen untuk pendapat ini adalah bahwa korupsi terjadi di lembaga negara yang harus diawasi dari dekat, di tingkat lembaga, dan memahami sepenuhnya tentang kondisi lembaga tersebut dan kekasnya, misalnya kekasan Departemen Agama dan lainnya yang melahirkan pola waste, fraud and abuse yang khas pula. Yang kedua, memanfaatkan BPK yang melakukan fungsi Inspektorat Jenderal dan Bawasada. Argumen untuk pendapatan ini adalah bahwa BPIP jauh lebih kuat dan independen terhadap lembaga yang diawasinya. Yang ketiga, BPK sebagai think tank saja tidak besar namun efektif dalam memacu Inspektorat Jenderal dan Bawasada. Sekian pembahasan materi mengenai tatanan kelembagaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.